Mari kita memahami surat Ali Imran 133 sampai 136, di mana Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Yang artinya bersegeralah menuju ampunan Allah, bersegeralah menuju surganya Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, surga sudah dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Menurut surah Ali Imran 133 sampai 136 ada 4 ciri. Yang pertama, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Dia terus tidak pernah berhenti untuk berinfak. Yang kaya tidak menunda-nunda infaknya, yang miskin tidak menunggu harus kaya. Tergantung berapa penghasilan dan pendapatan kita. Kalau kita termasuk orang yang berpenghasilan, misalkan income kita 10 juta dalam sebulan, andaikan dipotong 2,5%, maka 10 juta 2,5% berarti 250.000 infak yang mesti kita bawa ke masjid dari penghasilan 10 juta. Tetapi kalau penghasilan kita cuma 1 juta, maka 2,5% dari 1 juta berarti cuma 25.000. Oleh karenanya, kalau Jumat ini orang yang berpenghasilan 1 juta membawa 10.000, sesuatu yang wajar. Tetapi orang yang berpenghasilan 10 juta membawa 10.000 untuk masuk ke kotak Jumat, ini tentu tidak wajar. Mestinya orang yang income-nya 10 juta dalam sebulan, maka dia mengeluarkan 250.000, berarti paling tidak setiap Jumat dia menginfakkan 50.000 rupiah. Ini hadirin yang mulia. Kalau orang miskin bawa 10.000, orang kaya pun bawa 10.000, tentu yang miskin yang lebih dulu sampai ke surga ketimbang yang kaya. Karena yang miskin mengeluarkan lebih dari 2,5% dari pendapatannya. Oleh karena itu, hadirin, infak sesuaikan dengan penghasilan kita. Hadirin yang mulia, ciri pertama penghuni surga, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Pertama dan utama tentu, setelah ibadah-ibadah yang difardukan, dia mengeluarkan infak dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan situasi apapun. Hadirin yang mulia, kalau kita mengaca dari saudara-saudara kita yang minoritas, mereka mengeluarkan 10% minimal dari penghasilannya, maka dapat kita lihat bagaimana mereka bisa membangun sekolah yang favorit, bagaimana mereka mampu membangun rumah sakit yang favorit, padahal mereka minoritas, karena infak mereka jauh lebih besar dari kita. Sementara kita mayoritas, namun 2,5% saja kita belum mencukupi. Inilah kenyataannya sampai hari ini kita belum dapat memberikan prestasi ataupun hal yang terbaik untuk agama, bangsa maupun negara. Hadirin yang mulia dan dimuliakan Allah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa, wal kaziminal ghaidh, adalah sifat yang mampu menahan emosi atau marah.
Orang bukan tidak pandai marah, tapi dia mampu mengendalikan marah. Inilah yang dicontohkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wajahnya dilempari dengan kotoran onta, ketika wajahnya dilempari dengan debu-debu pasir, ketika kakinya berdarah-darah, haruskah dia marah? Disinilah teladan yang luar biasa. Walaupun kakinya berdarah-darah, sampai Jibril menawarkan bantuan, apa saja yang diminta akan diperkenankan, namun beliau tetap memaafkan, bahkan mendoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku yang tidak tahu aku ini nabi. Ini kalau pribadi kita terhina, contohlah Rasulullah yang mampu mengendalikan marahnya. Tetapi sebaliknya, kalau agamanya dihina, agamanya dilecehkan, agamanya dikucilkan, maka contoh juga beliau angkat senjata untuk melawan kufar-kufar Quraisy yang menghina agamanya. Ini hadirin yang mulia dan dimuliakan Allah. Bukan kita tidak pandai marah, mesti marah kalau sudah agama kita terhina, kalau sudah kitab suci kita ternoda. Hadirin yang mulia dan dimuliakan Allah. Yang ketiga, orang yang ciri penghuni surga wal'afina 'anil nas. Penghuni surga adalah orang yang hatinya pemaaf. Tentu ada banyak orang yang bersalah kepada kita, baik dia salah dalam sikap maupun salah dalam kata-kata. Maka orang yang penghuni surga, apapun salah orang lain, tidaklah dia pedulikan, tidaklah dia permasalahkan. Justru orang penghuni surga memaafkan orang yang salah pada dirinya, menyambung orang yang memutuskan silaturahmi, dan mengikhlaskan orang yang menyakiti dirinya. Inilah penghuni surga, tidak ada dendam di hatinya sedikit pun. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka memaafkan. Maafkanlah apapun kesalahan istri kita, maafkanlah kesalahan apapun tetangga kita, maafkanlah kesalahan-kesalahan yang tidak melanggar syarak. Hanya persoalan pribadi, wajar kita untuk dan wajib kita untuk memberi maaf kalau kita ingin menghuni surga. Wal'afina 'anil nas, beri maaf kepada semua orang. Hadirin yang mulia, yang ketiga, yang keempat, orang yang penghuni surga adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Penghuni surga yang keempat cirinya adalah orang-orang yang pernah berbuat salah, orang-orang yang pernah berbuat suatu kekeliruan atau menzalimi dirinya, tetapi fastaghfiru li dzunubihim, dia ingat kepada Allah yang Maha Pengampun, dia ingat kepada Allah yang Maha Penyayang, fastaghfiru li dzunubihim, maka dia pun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salah, pintu surga tetap terbuka lebar sepanjang dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama di tanah Bangkalan Madura, Syekh Khalil Bangkalan, yang banyak orang mengatakan beliau waliullah. Datang beberapa tamu mengajukan persoalan hidupnya. Tamu yang pertama naik dan mengucapkan salam, menyampaikan keluhan. Ya Kiai, kami seorang yang sudah berumah tangga sekian lama, tapi kami belum mendapatkan karunia anak dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa amalan kami supaya kami segera mendapatkan keturunan? Maka spontan Kiai menjawab dengan singkat, perbanyaklah antum istighfar. Rasulullah saja 70 kali, maka kita mesti lebih banyak istighfar pagi dan petang. Naik lagi tamu yang kedua, wahai Kiai, kami pedagang
yang selalu bangkrut, yang belum beruntung, berulang kali dagang, berulang kali rugi. Kira-kira amalan apa yang kami amalkan sehingga kami berbisnis ini menjadi untung? Maka sang kiai juga menjawab, antum banyak-banyak istighfar. Rasulullah saja 70 kali, apalagi kita. Naik tamu yang ketiga dengan bertanya, seorang petani, kami petani, berkebun, selama ini belum ada hasil, buah selalu gagal, panen selalu gagal. Apa dosa-dosa kami, apa salah kami, dan apa amalan yang kami mesti lakukan? Sang kiai tetap menjawab, antum juga banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada santri yang mendengar setelah tamu itu pulang bertanya, wahai sang guru, ada 3 tamu yang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, tapi kenapa sang guru menjawab dengan satu pertanyaan yang sama, yaitu perbanyak istighfar? Penyakitnya banyak, tapi jawabannya cuma satu, istighfar. Maka kata sang kiai, coba antum buka surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 Allah berfirman, kau katakan astaghfiru rabbakum, banyak-banyaklah mengucap astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, perbanyak. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa yang didapat? Ayat berikutnya menjawab, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfar itu Allah akan turunkan dari langit hujan yang lebat. Dan dengan istighfar itu wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dengan berkat istighfar Allah tambahkan harta dan anak-anakmu. Wa ja'al lakum jannatin, dan dengan berkat istighfar Allah jadikan kebun-kebunmu. Wa yaj'al lakum anhara, dengan berkat istighfar Allah alirkan sungai-sungai. Inilah hadirin. Maka 3 bulan kemudian datang tamu yang bertiga tadi menyatakan hasilnya. Yang pertama mengatakan, alhamdulillah kiai, istri kami sudah terlambat dari menstruasi, sudah 3 bulan. Tamu yang berikutnya demikian, alhamdulillah hasil panen sudah nampak. Dan yang berikutnya, alhamdulillah dagangan pun sudah menampakkan hasil. Ini tidak lain karena sesuai dengan ayat Allah, perbanyak istighfar, Allah turunkan hujan dari langit. Dengan hujan tentu kebun dan pertanian subur. Dengan istighfar Allah tambahkan harta dan anak-anak menjadi berkah. Dan dengan istighfar Allah lebatkan kebun-kebun dan alirkan sungai-sungai. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, yaitu pertama hamba yang banyak-banyak berinfak, yang kedua hamba yang mampu menahan marah, yang ketiga hamba yang mudah memberi maaf, yang keempat hamba yang suka beristighfar siang dan malam.